Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? Before we start our study today, raise your hand. Let's reciting basmalah and doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hello friends, today we're going to study about giving procedure lesson 7 and lesson 8. Sebelumnya, yuk kita saksikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman dapat memahami tentang prosedur teks dan dapat memainkan Damdas 16 batu game and ular kelabang game. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat what is procedure text? Ya, kita sudah mempelajari prosedur teks di lesson sebelumnya tentang membuat lampion. So, procedure text is a text that gives us instruction for doing something. Jadi, prosedur teks itu biasanya memberikan kita instruksi atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu, teman-teman. Text procedure itu biasa digunakan untuk how to make a food, how to use a phone, maybe turn on a TV, atau seperti kemarin tuh, membuat lampion. How to make a lampion. Nah, biasanya prosedur teks itu menggunakan ordinal numbers. Apa ya perbedaannya? Nah, 1, 2, 3, 4 itu disebutnya cardinal numbers dan biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah. Misalkan ada 4 buku berarti 4 books. Nah, sedangkan ordinal numbers itu menunjukkan urutan. Seperti prosedur teks itu kan ada urutan ya. Yang pertama apa yang harus kita lakukan, yang kedua dan yang ketiga. Nah, itu menggunakan ordinal numbers yaitu first, second, third, fourth dan sebagainya. Nah, biasanya sebagai informasi nih, ordinal numbers itu bisa digunakan untuk tanggal atau menentukan urutan barisan atau juga menentukan misalkan kelas juga bisa digunakan ordinal numbers. Nah, teman-teman, berikut adalah ordinal numbers dari yang pertama sampai yang ke-10. Teman-teman bisa mengikuti cara pengucapannya ya. Yuk kita ikuti sama-sama. First, pertama. Second, kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Fifth, kelima. Sixth, keenam. Seventh, ketujuh. Eighth, kedelapan. Ninth, kesembilan. Tenth, ke-10. Nah, mudah bukan? Teman-teman harus mengingat nih ordinal numbers-nya karena ini akan selalu dipakai di prosedur text. Nah, untuk prosedur text kali ini kita akan membahas mengenai Damdas 16 batu game and ular kelabang game. Baik, siapa di sini yang pernah bermain Damdas 16 batu game? Atau ada yang belum pernah? Okay, so Damdas 16 batu game is a traditional game from Betawi and it is quite similar with chess. Dan game consists with 2 players and each player has 16 stones with different color. Nah, Damdas 16 batu game ini berasal dari Betawi, teman-teman. Dan permainannya ini mirip dengan permainan catur. Adakah di sini yang suka bermain catur? Nah, Damdas 16 batu ini dimainkan oleh 2 orang pemain, di mana masing-masing pemain memiliki 16 batu dan antar pemain warnanya berbeda. Misalkan pemain pertama batunya warna hitam dan pemain kedua batunya berwarna putih. Warna lain juga bisa merah dan putih misalnya. Okay, so now let's read together the procedure text how to play Damdas 16 batu game. Okay, so first draw Damdas 16 batu board. Second, each player put down 16 stones and do so 10 to decide who goes first. Third, first player can start the game and move the stone. Fourth, the stones can move forward, backward, or sideways following the line.
and the stone can jump over the opponent's stone to eat. Next, fifth, if a player has a chance to eat the opponent's stone but he doesn't, their opponent has a chance to say dump and take 3 stones from the player. And last, sixth, the winner is the player with the most stones. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan teman-teman mengerti, kita saksikan yuk sama-sama video Damdas 16 Batu Game berikut. Cara bermain Damdas 16 batu. Sweet. Siap, Kak. Ayo jalan, Kak. Miring, Kak, boleh makan miring. Dari yang putih. Nih. Lompatin Abah. Ke sana, ke titik kecil. Nah, ambil. Bisa makan lagi? Enggak ada tempat buat. Jalan. Boleh jalan miring. Ya, apa? Makan. Enggak, dari yang ini dong. Lompat ya, lompat ke atas. Nah, ambil. Oke. Dua bebek. Bebek. 2 kali. Ini sebelah sana dong, ada makan. Dam. Abang ambil. Tapi bukan begitu. Ya, Abang tahu. Bukan ke situ. Apa makan banyak noh, 2. Jalan. Ya. Makan, Kak. Oh, jadi bakalan dimakan. Dam harusnya. Dam. Menang Danya. Hebat Danya. Nah, bagaimana? Seru tidak permainan Damdasnya? Oke, so next we're going to play ular kelabang game. Ada yang tahu dan pernah bermain permainan ini sebelumnya? Oke, jika belum, Ibu akan mengenalkan permainan ini. So, ular kelabang game is a traditional game from Betawi. It consists of 5 to 10 players, and some people also call it as ular naga game. Jadi, ular kelabang game ini adalah permainan tradisional dari Betawi yang biasanya dimainkan oleh 5-10 orang. Ada juga yang bilang permainan ini adalah ular naga game, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, here is the procedure text of how to play ular kelabang game. Oke, first choose 2 players to become the gate of ular kelabang. Second, 2 players who are the gate do suten and decide a password for each gate. Third, 2 players who are the gate hold their hands up together like a gate. Other players stay in line, walk around and pass the gate while singing ular naga song together. Fourth,
At the end of the song, the gate traps one player. Fifth, the gate asks the password to the trapped player, and the player will stand behind one of the gate according to the password. Sixth, after all players stand behind each gate do so tend to decide who will become a hunter to catch all the players from the defender. And seventh, the winner will be hunter and they have to pull out all the players from the defender. Nah, supaya lebih jelas lagi, yuk kita saksikan bersama-sama video permainan ular kelabang yang berikut ini. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dialah yang terbelakang, kosong isi kosong isi kosong isi. Awan, aduh, Ryan deh. Ini apa? Peach atau raspberry? Raspberry. Oke, ke aku. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Inilah yang terbelakang, kosong isi kosong isi kosong isi. Kamu pilih apa? Peach atau raspberry? Peach. Yeay, aku menang. Aduh, sama aku. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Inilah ialah yang terbelakang, kosong isi kosong isi kosong isi. Kamu pilih raspberry apa peach? Peach. Yeay, aku menang. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat isi. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Inilah ialah yang terbelakang, kosong isi kosong isi kosong isi. Kamu pilih apa? Raspberry apa peach? Peach. Yeay! Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Inilah dia yang terbelakang, kosong isi kosong isi kosong isi kosong isi. Kamu pilih apa? Raspberry atau peach? Yeay! Kosong isi kosong isi kosong isi. Kamu pilih apa? Raspberry atau peach? Yes. Yang sini nggak boleh ngenain. 2, 3. Mas. Kena. Pegangnya yang erat. Jangan terus. Ini aja pinggang. Bagaimana teman-teman pelajaran hari ini? Mudah bukan? Before we close our study today, raise your hand. Let's reciting hamdalah and doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.